Jadi kalau misalnya kalau body plan itu di gambar GA, dia kan diambil gambar tampak samping dan gambar tampak atasnya. Jadi ini potongan di setiap WL, bisa juga nanti dipotong lagi di deck masing-masing, tergantung tingginya deck atau tinggi double bottom. Mungkin tidak sama dengan WL yang ada, tapi bisa dipotong. Nah ini kalau digunakan untuk penggambaran dari GA. Nah kalau untuk penggambaran apa namanya bukaan kulit, maka gambar body plan ini akan kita transfer menjadi gambar bukaan kulit. Jadi ini tadi lens plan-nya nih. Nah, gambar tampak samping ini kita ambil dulu, kita garis bawah, kemudian ini tulis AP 1 2 3 sampai dengan EP. Persis sama dengan penggadingan di sini. Kecuali nih. Kalau gambarnya mereka ini nih yang ini gambar lens plan-nya, mereka tidak gambar dalam bentuk, saya kasih lihat ini. Tidak menggambar dalam bentuk apa namanya. Sebentar saya gedein biar kita lihat sama-sama. Nah, mereka ini dalam bentuk frame sudah nih. Nih, jadi tidak lagi berupa gading-gading, tapi sudah berapa frame. Oke. Jadi di bagian belakang itu 0,6 jaraknya tiap gading tiap frame, maka di sini akan rapat nih. Nah, di depan gitu dia gambar lagi 0,6. Nih. Makanya bagian di depan dia akan rapat lagi nih. Nah, bagian tengah dia akan melonggar dan seterusnya. Karena jaraknya itu mungkin tidak 0,6, tapi mungkin hitungan frame-nya nanti yang akan memperlihatkan itu. Nah, Bapak Ibu bisa dengan cara gambar dari gading atau Bapak Ibu membuat dalam bentuk frame. Mana yang paling nyaman? Kalau saya bentukan awalnya pakai gambar gading aja. Kalau nanti sudah advance, mau gambar per frame, monggo. Berarti kalau ini dalam frame, berarti ini juga dalam frame nih. Misalnya frame AP, frame 1, 2, 3, 4, terus sampai sejumlah frame, gitu, mengikuti frame space yang 0,6 dan selanjutnya sesuai dengan kapal rancangan masing-masing. Itu ya. Oke. Sudah ada Pak Saur nambah, Pak Hari masuk. Oke, PR sudah pada masuk semua Bapak Ibu ya. Pak Saur dan Pak Hari ya. Sudah Pak. Ya, oke. Gambar midshipnya sudah sampai gambar bukan mesin di belum Pak? Atau baru sampai midship aja? Midship aja Pak. Ya. Nah, saya lanjut. Jadi kalau Bapak Ibu mau menggambar ini dalam bentuk frame, nih, per frame, silakan. Tapi kalau mau gambarnya per gading, AP setengah, 1, 2, 3, dan seterusnya, juga silakan. Sudah sampai sini oke? Cukup? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Jadi kalau kita sudah menggambar baseline-nya, sesuai dengan, saya taruh ambillah gading saya yang pakai. Saya gambar gadingnya AP 1,5, 1, sesuai dengan gambar lens plan. Oke, kalau terjadi skala maka nanti transformasinya mengikuti skala dari bukan kulit. Setelah gambar lens plan diambil skalanya, dilihat bentuknya, kemudian dipindahkan ke dalam gambar gambar bukaan kulit sesuai dengan skalanya gambar bukan kulit. Oke, ini berarti sudah digambar nih, gading nih, sudah ditulis. Nah, Bapak Ibu garis aja ininya nih. Ininya garis. Oke. Nah, kalau kapal dia nih, kapal kontainer punyanya PT Pelni, Kendaga, kalau Bapak Ibu lihat, dia ini tidak tidak ada shear. Kelihatan toh? Shear-nya rata dia nih, karena dia kapal kontainer. Oke, jadi di sini shear-nya agak rata nih. Itu ya. Nah, kalau Bapak Ibu punya nih lihat dari
dari body plan. Dia tuh rata tuh. Oke. Kemungkinan nanti gambar bukaan kulitnya akan rata itu juga besar. Gitu ya. Tapi tergantung nanti dari pengukuran Bapak, Ibu semuanya di gambar lines plan. Oke, saya sudah gambar ini nih. Garis dengan gading-gading sesuai dengan jarak RTP dan LOA kapal. Oke. Jadi ini gambar GA, Bapak Ibu lihat. Kenapa gambar GA perlu? Nah, gambar GA ini nanti akan mengkonfirmasi itu di bagian mana aja yang yang ada bahasa Indonesia ada bolongan atau ada bukaan. Misalnya di sini dia pakai bot raster, nih. Maka di gambar bukaan kulit nanti di sini harus dilobangin nih, karena ada bentukan bot raster yang tidak tidak di cover oleh kulit kapal. Dia bolong di sini. Oke, kemudian di belakang sini mungkin ada lubang untuk ngambil air. Gitu ya, untuk proses pendinginan mesin. Nah, kalau di sini ada datanya dari gambar GA sini, maka ini kita ambil pada posisi frame mana dia. Itu ya. Nah, gambar GA itu mungkin gitu, misalnya kapalnya kapal ikan. Yang saya tahu pasti kapal ikan long line itu nangkepnya dari sebelah kanan. Oke, sebelah kiri tidak digunakan untuk sebelah kiri. Karena kalau sebelah kiri dipakai, maka selingnya, talinya itu bisa melilit ke propeller. Karena dia ngulurnya itu searah badan kapal gitu, makanya diambil sebelah kanan. Nah, sebelah kanan dengan sebelah kiri akhirnya terjadi perbedaan bentuk. Gitu ya. Nah, kalau terjadi perbedaan bentuk, maka Bapak Ibu harus gambar kiri dan kanan. Gambar port side-nya mana, gambar starboard-nya mana. Kalau terjadi perbedaan. Kalau tidak terjadi perbedaan seperti ini, maka satu aja cukup. Berarti gambar ini adalah gambar port side dan gambar starboard sekaligus. Inilah bukaan kulit untuk kapal. Jadi sekarang ingat, kalau nanti kapalnya berbeda, entah di bagian atas atau di bagian bawah sekalipun, terjadi perbedaan kiri kanan, maka dia harus digambar kiri kanan. Tapi kalau dinyatakan sama, maka gambarnya hanya sebelah saja cukup. Tapi mau dua juga, monggo-monggo juga. Oke, sampai sini cukup. Ada pertanyaan dulu sebelum saya melangkah. Jadi gambar GA itu nanti dicek. Misalnya kayak tadi gambar kapal long line, ada bukaan nggak? Kalau gambar long line itu biasanya di bagian sini dicoak nih. Kayak bentuk huruf U, tapi terbalik. Bukannya berdiri, tapi tidur dia U-nya. Ini untuk mengulurkan tali seling ke sini. Dari sebelah kanan kapal. Nah, sebelah kiri tidak ada coakan di sini. Makanya dia harus digambar kiri dan kanan dari bukaan kulit. Termasuk kalau kapal menggunakan misalnya tadi ada bot raster atau ada bolongan lain di sini, silakan ditambahkan. Oke, jadi kita butuh data, gambar lines plan, gambar GA, itu barulah kita akan menggambar gambar bukaan kulit. Oke, sampai sini Bapak Ibu ngikutin, cukup? Cukup ya? Cukup Pak. Siap. Nah, data lain yang Bapak Ibu butuhkan adalah tadi gambar lines plan, gambar GA, kemudian midship. Nah, kalau Bapak Ibu gambar bukaan kulit, harusnya nih, ketika di galangan, kapal itu setiap frame, bukan gading lagi nih, setiap frame yang ada di kapal nih, sebanyak ini, dia akan satu persatu digambar
buka gambar midshipnya. Oke, jadi kalau misalnya frame, misalnya nih, frame 30 sampai frame 40 sama, maka digambar hanya satu. Tapi manakala berbeda 30, 31, 32, dan seterusnya, maka setiap frame itu akan digambar satu persatu. Gitu ya. Oke. Jadi sekarang untuk gambar itu ada 3 gambar. Gambar body plan, lines plan, gambar gambar GA, yang terakhir gambar gambar midship section. Nah, itu yang menjadi dasar kita untuk proses penggambaran. Oke, saya lanjut kalau sudah sampai sini. Saya ambil gambar ini. Midshipnya. Jadi di bagian tengah 2, belakang 2, depan 2. Ini. Jadi kalau ini ada gambar mesin, midshipnya di bagian belakang, ini di bagian tengah, kemudian nanti di bagian depan ada 2. Jadi kalau gambarnya hanya midship, gambar ini nggak cukup jadinya nantinya. Gitu ya. Nah, yang terbaik seharusnya tiap frame seperti di galangan. Cuma perkuliahan ini nggak mungkin Bapak Ibu akan menggambar setiap frame. Gitu ya. Nah, saya minta minimal simulasinya hanya menggunakan 6. Kenapa harus 6? Jadi maksud saya gini. Ini kalau Bapak Ibu lihat nih, saya besarkan nih. Nih. Kalau saya lihat, saya besarkan lagi khusus gambar ini. Gambar inilah misalnya. Nah, gambar ini kan gambar plat kill nih, yang pertama nih. Dari sini ke sini nih plat kill nih. Nih. Jarak dari sini ke sini plat kill. Sama juga dengan gambar ini. Ini juga plat kill nih, lebarnya. Jadi lebarnya di gambar itu pindah ke sini. Nah, kalau cuma gambar midship, maka dia cuma garis ini dari ujung ke ujung rata. Karena tidak ada gambar lain yang mengkonfirmasi bahwa berapa lebarnya ini plat kill di bagian belakang, bagian depan. Karena punyanya cuma bagian tengah. Nah, akhirnya plat ini jadi rata semua karena ketiadaan dari gambar data gambar midship section. Oke, sampai situ kebayang dong Bapak Ibu ya? Bayang ya? Ada yang nggak kebayang? Cukup. Nah, supaya nggak bikin pusing dulu, saya keluar dulu, saya terangin fungsinya dulu, atau saya terus gambar. Mana yang lebih enak? Kalau sudah mulai pusing, kita ke itu aja, ngobrol aja. Nanti kita balik lagi. Atau saya terus? Monggo saya dikasih inputan dulu, biar saya bisa lanjut. Gimana Bu Lina? Atau Pak Dedi? Lanjut, Pak. Atau Pak Saur? Izin Pak, jadi untuk construction scantlingnya minimal ada 6 ya Pak? Minimal. Karena kita mau lihat perubahan dari bentukan lebar plat kill itu. Karena kalau plat killnya tidak lurus, berarti plat yang lain akan menyesuaikan nih. Tuh. Gitu-gitu kan? Jadi pada ikut melengkung. Karena mulai dari sini mulainya nih pelengkungannya. Nah, jaraknya ini hanya bisa kita dapat dari midship atau dari section di bagian belakang dan bagian depan. Kalau bagian tengah mudah-mudahan dia rata. Gitu ya. Kecuali kapal-kapalnya kecil. Mungkin di tengah juga sudah mulai berubah bentuk gitu. Tidak lagi rata tapi sudah mulai melengkung. Gitu ya.
Oke, saya lanjut. Jadi nanti kalau menggambar ini, misalnya saya gambar apa namanya midship section di bagian belakang. Nah, kalau kita lihat jarak kill plate atau jarak lunas, plat lunas, plat apa namanya kill, itu berbeda antara frame di belakang dengan ini di tengah. Kenapa? Karena bentukannya dia di sini masih lebar, bisa selebar penuh plat kill dipasang. Tapi kalau di bagian belakang tidak mungkin, apalagi sudah makin lancip. Kalau ini masih setengah lebar, masih cukup nih. Kalau sudah lancip, akhirnya nggak mungkin plat kill-nya itu selebar waktu kita hitung. Oke, nah makanya saya butuh gambarnya minimal 6 untuk simulasi penggambaran dari bukan kulit. Gitu ya Bu Lina ya. Oke, kalau sudah Bapak Ibu sudah menggariskan di bagian bawah dengan AP sampai FP itu. Nah, sekarang Bapak Ibu masuk ke sini. Nih, gambar body plan. Saya ambil contoh Bapak Ibu semua sudah pakai AutoCAD kan ya? Pak Saur pakai AutoCAD Pak Saur ya? Oke, baik. Semuanya udah pakai software AutoCAD. Jadi Bapak Ibu, misalnya dari gambar baseline, ini kan baseline nih. Ini baseline. Taruh saya asumsikan ini nomor, misalnya nih, ini nomor 5 yang, nomor 5 yang ini. Bentukan terluar. Itu kan? Nah, Bapak Ibu titikin dari center sampai dengan H, ini titik. Kalau dia ada gambar di mana? Sebentar. Insert. Ada garis nggak? Ada toh? Oke, ini ada garis. Berarti melengkung. Saya pinjam. Nih. Jadi kalau saya titikin, ini, oh nggak keluar ya. Shape-nya ini. Nah, saya akan garis nih. Terus saya akan ikutin nih. Gitu ya. Nah, ini tingginya dari sini saya ikut. Kelihatan gambarnya kan? Yang kita gambar nih. Jadi saya gambar dari sini nih. Saya titikin dari center line terus. Dia saya ikutin bentuknya. Terus kemudian muter ke sini. Ikutin muter terus. Sampai dengan H. Sampai titik sini. Nah, di titik ini berapa tingginya? Itu ya. Oke, kalau sudah tahu ketingginya titik dari sini ke sini sesuai dengan lengkungan bodinya, gadingnya tersebut, Bapak Ibu pindah ke sini. Nih. Berarti tadi nomor 5 tahu yang kita hitung. Nah, misalnya ini nomor 5 di midship nih. Maka garisnya itu adalah dari sini nih, tingginya dari center sampai di sini. Nih. Inilah tinggi di nomor apa namanya? Nomor berapa tadi? Nomor 5. Nih. Inilah tingginya. Garis. Titikin di sini. Kemudian ini nanti nomor AP 1, 2, 3, 4 semua dengan hal yang sama dititikan. Oke, di sini semua titikin. Oke, kalau ini kan gambar apa namanya? Gambar forecastalnya ambil juga dari gambar, nanti dari gambar sini. Di forecastal apa? Di gambar lines plan. Oke, saya lanjut. Berarti tinggi ini semua dapat nih kita, setiap gading. Oke, gading 5, gading 4, 3, 2, kalau ada 1,5, ada AP dan seterusnya, ini digambar semua titiknya. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah dapat titik semua titik itu, misalnya sudah dapat nih titik semua nih. Itu. Nah, Bapak Ibu langsung dihubungkan garisnya. Ini. Misalnya ini, titiknya sini. Terus saja diikutin. Terus gitu, sesuai dengan tinggi yang tadi kita
gambar yang kita ukur di gambar body plan. Nah, kalau sudah dihubungkan seberapa melengkungnya dan seterusnya. Seperti ini tuh. Ini juga dia melengkung nih tuh. Dan seterusnya. Oke. Jadi sekarang kita sudah menggambar dari bagian hak nih. Di bagian hak nih. Hak dulu kita gambar dari ujung ke ujung tanpa dulu gambar pub deck bagian belakang dan gambar forecastle deck. Itu ya. Oke. Sampai sini saya stop dulu. Ada pertanyaan? Cukup. Pak siapa? Pak Hari? Oke. Bisa ngikut? Bisa, Pak. Bisa ngerti ya? Oke. Ya, Pak. Kemudian Pak Alan? Oke. Pak Alan? Oh, nggak ada. Oke. Kebetulan Pak Alan orang perkapalan. Oke lah. Nah, kalau sudah Bapak Ibu gambar garis ini semua, garis ini sudah kegambar, langkah selanjutnya adalah gading yang ada di sini tadi, jadi AP, setengah, 1, dan seterusnya, Bapak hapus. Ini dihapus semua nih. Bapak gantikan dengan frame sekarang. Jadi 0, AP, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, terus sampai FE, mungkin sampai LOA di sini. Nah, sekarang gambar yang tadi berupa garis-garis gading, sekarang hapus. Sekarang ganti dalam bentuk frame. Ini semua. Oke. Ini awalnya harusnya dalam bentuk gading, kemudian dihapus, dia ganti berbentuk frame. Nah, makanya tadi saya bilang, mungkin nggak saya gambar di sini dalam bentuk frame langsung. Nih, seperti ini. Boleh, silakan. Tapi kalau tidak, memudahkan dulu pakai gading. Mana yang lebih baik, pakai frame atau pakai gading? Saya lebih condong pakai frame. Tapi kalau lagi kuliah nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau Bapak gambar dalam bentuk frame, detail lengkungan dari ini akan lebih detail. Kalau pakai gading, ini karena jaraknya jauh, airnya akan fairing. Karena kalau kapalnya taruhlah 200 meter. Kalau LPP-nya 200, kalau ada 10 gading berarti per 20 meter jarak ininya. Nah, kemungkinan ketelitiannya mungkin ada pelat yang melengkung dan seterusnya tidak terlalu terdetek. Akhirnya kita hanya akan fairing atau meluruskan garis tersebut. Nah, tapi kalau di frame karena jaraknya 0,6, 0,7 di tengah mungkin atau 0,8, jadi dia per meter sudah terdetek terjadi perubahan lingkungannya di mana. Oke. Nah, makanya bentukan ini akan lebih ekstrim karena dia ngambil frame. Kalau yang ini karena mahasiswa simulasi hanya pakai gading, akhirnya kelihatan lurus. Oke, sampai situ oke. Cukup. Jadi langkah selanjutnya adalah setelah gadingnya terpasang, garis tingginya dari gambar body plan, setelah ketemu garis itu dipertemukan satu dengan yang lain. Kalau sudah berbentuk, hapus gadingnya, masukkan frame sekarang. Oke. Sampai situ oke. Cukup. Bu Lina oke. Bu Lina oke. Lagi keluar. Oke. Jadi gambar dari gambar midshape sebaiknya minimal 6. Sebaiknya. Biar kita bisa mensimulasikan penggambaran bukaan kulit pada kapal rancangan kita. Oke. Sudah sampai situ. Nah, langkah selanjutnya setiap frame digambar. Nih. Cuma kalau setiap frame digambar, apalagi kalau kapalnya besar, akhirnya nggak karuan terlalu rapat.
nggak dapet kita. Nah, sekarang digambar aja. Berarti nanti rencana frame itu misalnya nih, gading besarnya aja yang kita taruh di sini. Gambar sekat, gambar gading besar, gading kecilnya itu nggak usah digambar. Kecuali kapal saya misalnya nih, panjangnya cuma 30 meter atau 40 meter. Berarti kan frame-nya ya mungkin ada 50-60 frame. Jadi kalau jaraknya sekitar setengah meter atau 0,6 misalnya, setengah meter, kalau 40 meter berarti ada 80 frame. Semuanya bisa kegambar. Kalau bisa kegambar semua, silakan dimasukkan di frame di sini. Tapi kalau kapalnya besar, karena keterbatasan ruang gitu, ini gambarnya sekat dengan gading besar aja. Nah, gading besar dengan sekat yang kita gambar harus sama sesuai dengan ini. Minimal sekatnya. Oh, sekat di sini nomor 3 85. Sekat ruang muat nomor 50. Sekat ruang mesin nomor berapa. Nah, itu masukkan di sini. Sekatnya harus sama dengan gambar GA. Tidak boleh tidak. Setelah gambar itu ada, Bapak perencanaan sekatnya berapa frame misalnya dari sekat tersebut. Misalnya per 3 frame, per 4 frame, sesuai aturan main di kelas. Misalnya per jarak 3 meter. Nah, sesuai dengan frame-nya, kalau 3 meter, kalau frame-nya 0,7 mungkin cuma 4 frame, 2,8 di bawah 3. Maka Bapak garis frame-nya di sini. Nah, sebenarnya ini juga akan keluar framing sistemnya ketika kita menggambar konstruksi profil. Gitu ya. Nah, Bapak rencanakan gambar ini sesuai dengan gambar GA untuk gading-gadingnya. Apa namanya sekatnya. Nah, sekat di sini kalau Bapak belajar lagi gimana naruhnya. Pertama dari kelas, kedua Bapak Ibu bisa menghitung dengan floatable length perhitungannya. Jadi bisa digambar nanti sekatnya di mana aja, titiknya. Nah, untuk malam ini khusus kita menggambar nih misalnya ini. Dia kasih tahu nih. Nih. Nah, ini adalah dia bilang watertight bulkhead nih. Nih. Berarti watertight bulkhead di sini ini berarti di buritan di ruang mesin sekatnya. Kemudian ini yang dia gambar hanya gading besarnya aja. Nah, gading kecilnya tidak tergambar. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah bisa mulai menggambar bukan kulit. Oke. Jadi gambar body plan, gambar datanya, gambar GA, lubang-lubangnya nanti di bagian lambung. Kemudian yang ketiga, gambar midship, datanya kita butuh untuk proses penggambaran ini. Nah, penggambaran ini mulainya adalah garis, gambarkan sesuai tempat gadingnya dari AP sampai EP. Kemudian kalau sudah selesai, Bapak ambil dari body plan, Bapak ikuti lengkungannya, Bapak ukur dengan AutoCAD mudah, ketahuan ukurannya berapa meter, Bapak taruh di sini. Kalau nomor 5 berarti nomor 5 sini. Nomor 4 di sini nomor 4. Nomor 3, nomor 2, nomor 1,5, 1,5 AP. Nah, dan ke depan dengan hal yang sama. Kalau setelah selesai, Bapak hubungkan. Nah, sekarang kalau sudah dihubungkan, bentuk lengkungannya sudah keluar, maka langkah selanjutnya adalah gambar bagian belakang ini ambil dari gambar body plan. Nih, belakangnya. Ini. Belakangnya ambil dari gambar body plan. Oke, depannya pun sama. Gambar dari body plan. Nah, berarti sekarang kapal itu sudah kelihatan. Gambar belakang sudah masuk, gambar tengah sudah, gambar depan semua, gambar di decknya itu sampai bukan kulit sampai deck, itu sudah kegambar. Belum forecastle dengan pub deck di belakang. Oke, nah kita sudah mulai gambar nih, sudah selesai. Kalau sudah selesai, maka gading tadi dihapus,
masukkan frame. Kalau frame-nya terlalu banyak, yang digambar cukup gading besar dengan dengan sekat watertight bulkhead. Sekatnya itu konfirmasinya dari gambar GA. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jadi sekarang kita sudah gambar frame nih semua nih. Itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Belum ada Pak dari saya. Cukup ya? Bu Lina bisa ngikut ya? Sedikit-sedikit bisa Pak. Oh siap, oke. Kalau banyaknya kapan? Atau mau ada rencana pertemuan kita ketemu kelas hari Sabtu gitu? Biar saya jelaskan sekali aja, supaya nanti nggak makin gamang. Boleh. Boleh. Sabtu kapan kira-kira? Minggu ini atau minggu depannya lagi? Minggu ini nggak bisa saya Pak. Minggu depan Minggu mungkin. ini nggak bisa. Minggu depannya aja. Gitu Pak Didi. Minggu depan kayaknya ada kegiatan kantor Pak, Jiwa siap. Polsa kalau nggak salah. Oke. Jadi mungkin sekitar Juni awal gitu ya? Ya Pak. Oke. Nah kalau gitu, Bapak Ibu tolong gambar aja dulu. Nanti kirimin ke WA Group atau gimana, biar saya review. Nanti kalau sudah mulai gambar, nanti kita ketemu kapan gitu, nanti baru kita ngobrol panjang. Gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau sudah Bapak Ibu sudah menggambar bentuk luar, bawah, gambar atas, dan seterusnya, sekarang gambar dari forecastle, Bapak Ibu bisa ambil dari sini. Nih. Gambar pub deck bisa ngambil dari sini. Nih. Oke. Nah, tentu jadinya sekarang karena ini pada melengkung, atasnya ikut melengkung, ikuti bentukan. Nih. Tuh. Oke. Nah, bentukan ini Bapak Ibu bisa ambil dari gambar lines plan. Tingginya berapa? Pub deck harus ada tinggi tuh dari lines plan. Nah, sekarang sudah ketemu. Berarti gambar pub deck dan gambar forecastle sudah kegambar di bukaan kulit. Nah, untuk bangunan atas lainnya tidak tergambar di bukaan kulit. Jadi, bukaan kulit itu hanya sampai pub deck dan forecastle saja. Gitu ya. Untuk misalnya ada bridge deck, ada navigation deck, mungkin ada boat deck, mungkin ada ada E-deck, B-deck, dan seterusnya, itu nggak digambar. Nah, itu nanti dihitung karena sudah mulai mengotak, dia pada sheet lain atau perhitungan lain. Nah, yang bukan kulit ini hanya menggambarkan sampai dengan forecastle dan pub deck di belakang. Kalau ada bangunan lain, berarti digambar di sini. Oke. Nah, kalau kita lihat, nih, kan di sini tuh ada ituan tuh, ada apa? Ada ada misalnya ada crane, ada terang di sini, itu digambar di sini. Kalau dia berada di atas deck, misalnya, oke? Apapun yang ada di atas deck, kalau dia berupa butuh pemakaian plat itu digambar di sini. Nah, kalau yang ini kebetulan kosong. Jadi masing-masing tergantung kapalnya. Oke, kalau sudah selesai, saya anggap sudah selesai nih. Gitu ya. Nah, sekarang mulai. Jadi Bapak Ibu, saya besarkan nih. Kita mulai dari lunas. Plat lunas itu misalnya dari center line. Ini kan baseline nih. Ini baseline, ini center line. Jadi dari center line ke pelat lunas yang Bapak Ibu gambar di midsheet, berapa jaraknya pada frame nomor berapa? Misalnya frame nomor 100. Oke, jaraknya mana? Jaraknya ini. Oke, misalnya
1,5. Oke. Berarti nanti di nomor 100, misalnya ini, titiknya jaraknya 105 dari baseline. Ini baseline nih. Ini baseline. Gitu ya. Baseline nomor 100, maka tingginya adalah 1,5 meter. Nah, kalau Bapak Ibu punya gambar midship yang lain, itu ini berapa lebarnya dari frame? Lebarnya dari plat kill. Nah, kalau punya lebar plat kill di masing-masing frame yang 6 tadi, maka Bapak Ibu langsung titikkan. Misal di depan di sini, tingginya ini, gitu ya. Kemudian yang ini tingginya di sini. Nah, kalau ngelihat posisi dia sudah mulai mengecil nih di bagian belakang. Tuh, turun dia. Nah, ini kita dapat tingginya ini berdasarkan plat kill yang direncanakan pada gambar midship. Oke. Nah, kapal karena sudah semakin mengecil, maka dia mungkin akan berhenti. Dan seterusnya. Nah, ini akan mengikuti lengkungan atau titik perpindahannya dari gambar midship. Jadi setelah gambar jarak pelat lunas ini, maka selanjutnya adalah pelat alas nih. Nah, pelat alas dia akan mengecil karena di belakang itu sudah kecil. Makanya itu saya butuh gambar ini minimal 6. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu tugasnya tambah gambar midship biar kita bisa simulasi di sini. Gitu ya. Nah, ini mulai digambar. Plat lunas, plat kill, alas, mungkin ini masih alas, mungkin ini sudah masih alas, ini alas juga mungkin kecil, ini adalah bilga, misalnya nih. Nah, ini baru plat sisi, terus dia naik. Nah, karena itu dia akan dibuat tanda pengelasan di sini. Jadi kalau ini plat kill, ini kasih tanda kayak tanda apa tuh? Kayak tanda cacing gitu. Inilah pengelasan. Artinya nanti plat lunas yang ada di sini akan disambung plat alas. Nah, penyambungan ini sesuai dengan yang di sini. Nih, kalau ada tanda apa kayak cacing tuh, nah itulah tanda dia bertemu penggantian plat. Apa karena ketebalan? Syaratnya di gambar midship, pengelasan atau penyambungan antar pelat, dia tidak boleh duduk atau disambungkan pada profil. Harusnya 2/3 1/3. Nah, karena kapal ini besar, mungkin skalanya besar, jadi kelihatan nempel. Seharusnya nggak boleh ini. Gitu ya. Dia harus ada jarak supaya tukang lasnya mudah. Nah, jarak pergantian plat itu keluar di gambar sini. Ini plat kill, platnya sambung. Ini plat alas, mungkin sambung. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat, nih, ini masih lurus, tapi di sini sudah mengecil karena di sini melihat potongan dari itu lebarnya 1,5, maka penyambungan per 1,5 meter. Kalau Bapak pakai 3 meter, berarti penyambungannya antar 3 meter. Berarti di sini sama. Nah, karena ini tidak melihat secara memanjang, maka kalau ada pelat disambung antara sini dengan di sini, maka ini bikin tanda pengelasan kayak cacing. Jadi, pengelasan secara horizontal, pengelasan pergantian pelat juga dengan yang vertikal. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa ngikut.
Mudah-mudahan kalau tidak, nggak apa-apa. Nanti kita ulangin lagi. Tapi minimal sekarang bentukan luar sudah digambar. Nah, kalau bentukan luar sudah digambar, tolong saya dikirimin ke WA group aja atau ke itu. Biar nanti bisa kita bahas sama-sama, kita review sama-sama, kita diskusi sama-sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Cukup? Cukup? Bu Lina cukup? Cukup Pak Hari? dari saya. Oke, baik. Pak Dedi? Pak, untuk plat yang tadi nempel sama profil, kalau kasih banget boleh, Pak? Kalau nempel dengan profil baik di bagian sisi, di bagian deck gitu. Kalau pengelasannya penyambungan di atas profil persis, itu nggak boleh, Pak. Karena plat kapal itu kalau kita lihat kan gini, Pak. Ini kalau saya punya plat nih, plat A dengan plat B. Kelihatan kan handphone saya ya? Kelihatan toh? Halo? Belum, Pak. Hah? Kelihatan nggak? Nih, misalnya gini. Ini plat saya A dan B nih. Kelihatan toh? Ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Saya ambil lagi satu. Saya misalnya di sini ada profil nih. Nih, ini ada profil nih. Ngelasnya itu di atas profil persis. Misalnya nih, kelihatan kan pensil warna oranye nih? Ini profil nih. Plat disambung di tengah antara profil, antara plat A dan B. Ketika saya ngelas di atas, itu oke, no problem. Tapi kapal itu akan dilas atas bawah. Nah, dilas bawahnya ini yang jadi masalah. Makanya tidak boleh nempel di atas profil. Atau dia terlalu nempel, dekat gitu ya. Nah, tukang las itu nggak mungkin ngelas. Karena ruang geraknya terbatas. Jadi, tidak mungkin dia ngelas. Jadi, sebaiknya perjarak 1,5 atau sepertiga dengan 2/3 dari jarak frame. Jadi kalau frame-nya ini sepertiga, mungkin di sini. Oke, jadi sepertiganya di sini, 2/3-nya di sini. Itu ya. Atau sebaliknya, sepertiganya di sini, 2/3-nya di sini, nggak apa-apa. Itu ya Pak Dedi ya. Ya, Jadi Bapak. tidak boleh dilas pada kondisi di atas profil. Oke, baik. Malam Pak Rusli. Tinggalan ya Pak. Ya, Pak. Malam, Pak. Malam. Mudah-mudahan bisa ngikutin Pak Rusli. Ya, Pak. Siap, Pak. Oke, baik. Nah, kalau gitu kita sekarang sudah bisa menggambar bentukan bukaan kulit secara luar. Plat sudah bisa kita masukkan berdasarkan gambar midship. Nih, baik midship maupun di bagian belakang dan bagian depan kapal. Jadi minimal ada 6 gambar aja untuk ini. Kalau ini tidak ada, kita tidak akan bisa menggambar bukan kulit. Jadi tadi saya ulangin, gambar lines plan ini, gambar GA, gambar buka midship, baru kita bisa menggambar bukaan kulit dengan sempurna. Kalau di luar itu tidak ada, tidak mungkin kita gambar. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup. Oke, jadi saya ulangin lagi, kalau kapal kita berbeda bagian kiri dengan kanan, saya contohkan tadi, kapal ikan long line, bentuk kiri dan kanan di bagian atas itu berbeda. Karena bagian kanan biasanya dia untuk penurunan tali yang tidak dilakukan di bagian kiri kapal. Jadi kalau arah kapal ke depan, sebelah kanan itu biasanya untuk nurunin tali. Nah, karena bentuknya U-nya tidur itu berbeda dengan di bagian kiri, maka kiri kanan wajib gambar. Tapi kalau dianggap satu, sama, kiri kanan, seperti gambar bukan kulit di atas nih, satu aja cukup. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup.
Baik, kalau cukup, selanjutnya adalah, nah jadi Bapak Ibu harus punya katalog sekarang nih, katalog plat untuk bicara bahwa plat di sini ada, termasuk nanti menentukan panjangnya di sini, karena akan disambung dengan panjang apa masing-masing panjang plat, nanti disambungnya di mana, gitu ya. Nah, sementara saya pikir gitu dulu, supaya jangan terlalu jauh nanti makin pusing. Jadi tolong gambar GE kalau tidak ada dilengkapi, kalau tidak ada pakai gambar kapal orang lain juga nggak apa-apa. Gambar midshipnya juga nggak apa-apa punya orang. Karena tujuan kita sekarang gambar bukan kulit. Syukur-syukur kita punya sendiri. Jadi buat simulasi silakan pakai gambar lain juga nggak apa-apa. Nah kalau Bapak bingung, mungkin gambar bukan kulit kapal lain ada. Lihat aja, tapi kita gambar, kita lihat bentuknya sama nggak dengan yang kita mulain tadi. Kalau sama, berarti cara penggambaran kita sudah oke. Gitu ya, karena Bapak Ibu di luar sama, semua di sana. Kalau Ibu Bapak Ibu di dalam, mungkin itu. Nah, jadi kalau tanda pengelasan baik horizontal sudah, vertikal sudah, berarti gambar kita sudah hampir selesai. Gitu ya. Nah, khusus tanker, mungkin ada nambah apa namanya, nambah gambar bukan kulit, karena dia di sini ada double hole, maka plat double hole-nya di sini gambar aja satu. Sesuai dengan dari mana ke mana, itunya, terus tingginya berapa, digambarkan di sini. Oke, sementara itu gambar bukaan kulit, nanti fungsi dan yang lainnya, minggu depan kita coba tambahkan, sambil nyari waktu ketemu di darat itu kapan nanti. Jadi kalau sudah bisa gambar, sudah digambar, kita akan sorry, saya ngomong dari tadi, ternyata internet sini mati. Iya Pak, Sorry, hilang sendiri. di kampus internetnya on off. Sorry, saya ngomong panjang dari tadi, saya pikir ada orang, ternyata nggak ada. Astagfirullahaladzim. Oke, Bapak Ibu, ngerti sampai situ? Mengerti Ya, Pak. Pak. Hah? Halo? Putus lagi ya, Pak? Hah? Halo, Ya, Pak. Gimana, Pak? kedengaran kan Pak? Oke, siap. Sementara gitu dulu, Pak. Bapak Ibu coba gambarkan. Kalau belum gambar midship, coba digambarkan dulu di 6 titik. Kalau sudah, tolong buatkan simulasi di gambar bukan kulit. Nah, kalau sudah, kirimin saya aja dulu. Mungkin gambar luarnya dulu, frame-nya dimasukkan. Nah, sampai situ aja dulu nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan kita kerjakan. Oke? Kalau anak pagi juga baru sampai sana. Jadi materinya sama. Jadi sudah sampai mereka itu gambar bukan kulit baru bagian luar. Oke? Nah, pelan-pelan sampai akhir semester kita harusnya targetnya adalah penggambaran bukan kulit sudah sempurna. Gitu Bapak Ibu ya. Baik Pak. Halo? Baik. Untuk katalognya berarti di katalog nyarinya di mana ya Pak? Di internet aja untuk Katalog plat. Kalau katalog plat itu Ibu bisa cari banyak Bu. Ada yang apa? Dari Krakatau Steel atau dari Gunung Garuda, gitu ya. Atau mau pakai dari plat luar juga nggak apa-apa. Oke, yang pasti Ibu ini, misalnya nih gini Bu. Saya ambil contoh kasus satu ya.
Baik, Ibu kalau ibu ada kesempatan gitu, ibu bisa buka di itu, di mana? Saya buka yang paling gampang deh, yang biasa kita apa namanya, yang biasa kita main gitu ya. Kan ibu, kalau apalagi Bu Lina nih, saya yakin nih, gitu kan? Saya share screen, saya ambil mana dia? Nih, ibu sering main ke sini kan Bu ya? Siap. Siap. Ini kan ada plat kulit nih Bu, plat kapal nih, yang jual berkah jaya abadi. Nanti ibu cek, benar nggak jaya abadi itu marine plate? Ibu lihat itunya nanti apanya namanya, registernya. Kalau dia sudah di endorse kelas, berarti clear. Gitu ya. Nah dia punya dia adalah tebalnya 10 mili, lebarnya 6 feet, panjangnya 20 feet. Kalau 6 feet itu kali 0,3 kan ya? Gitu ya. Kalau Iya, 20 betul. kali 0,3 itu panjang ini 6 meter nih. Gitu. Lebarnya mungkin sekitar 0,2 meteran. Nah inilah plat dia. Nanti ibu lihat itunya. Benar nggak berkah jaya abadi itu ibu telusurin lebih jauh? Benar nggak dia plat kapal? Sudah di endorse sama kelas belum? Gitu ya Bu ya. Nah kalau ibu buka di sini juga nih ada nih dari Surya Logam. Ibu ngikutin ya. Siap mengikuti, Pak. Oke. Atau dari Beyond Steel, mungkin luar nih. Oh ini Indonesia juga. Nah dari ini, dari Harapan Masa dia ada nih. Tebal 4,5, size-nya lebarnya 5 feet, panjangnya misalnya 20 feet, ukurannya sekian. Nah ibu cek nanti platnya. Kalau dia marine grade, silakan dipakai. Nah dia bilang kan, Krakatau Steel dari Japa Kuaidi nih. Krakatau Steel kelas BKI. Atau dari Gunung Garuda dia, GG. Itu ya Bu ya. Nah kalau dia bilang marine plate, oke. Kemudian ibu cek nanti registernya. Biasanya di plat tuh ada itunya tuh, ada apa namanya? Kalau ibu punya kendaraan, dia tuh ada huruf yang timbul. Kayak rangka mesin atau rangka mobil atau motor, itu ada huruf timbul. Nah itu nanti digesrek juga di kelas tuh, di lapangan. Dan itu dinyatakan kalau nomor dia sama dengan di nomor yang apa kertas tuh apa namanya, listnya berarti oke. Oke, bisa ibu juga beli di mana? Di Alibaba. Yang punya Cina juga ada. Silakan ibu pilih. Ini tinggal semudah ngebalik tangan kok. Di Tokopedia juga seorang udah rame. Itu ya Bu Lina ya? Baik, Pak. Ya, buat yang lain juga sama. Oke, ada pertanyaan lagi. Sorry tadi, saya ngomong panjang tuh mati. Kurang lebih gitu ya. Pak Saur oke ya. Pak Hari, Pak Gali, Pak Dedi, Pak Rusli, siapa lagi nih? Sama Pak Alan. Oke Pak. Ya, kalau gitu mungkin saya stop dulu. Bapak Ibu malam ini mulai gambar midshipnya. Jadi isi midship di bagian yang lain sementara tinggalin dulu. Bapak Ibu bagi aja platnya. Karena kita mau ngudak apa namanya, bukan kulit. Masalah nanti apa namanya, gading besar, gading kecil, ada double bottom, itu tinggal aja dulu. Karena kita mau menggambar bukaan kulit. Tapi gambar midship yang 6 section itu biar bagaimanapun harus selesai. Karena semester besok ketika kita mulai menggambar profil, bentukan di dalamnya di decknya itu yang saya butuh atau yang kita butuh untuk penggambaran lebih lanjut. Itu ya. Nah, sekarang langkahnya ambil aja dulu bagian pelat kulit. Tapi kalau ada waktu tolong diselesaikan supaya nanti semester depan kita sudah enak. Gitu Bapak Ibu semua. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, itu ya Pak Hari ya. Oke, Pak Hari wakil dari kelas lah. Siap Pak Hari, makasih Pak Hari. Oh, nggak ada Ya Pak. pertanyaan. Siap, baik. Gitu Bu Lina ya. Baik, Jadi Pak. nanti penyambungan pelatnya itu sesuai dengan katalog. Silakan pilih katalog. Sebenarnya pelat itu pemilihannya kalau saya mau cerita sedikit aja,
dia itu yang pertama sangat tergantung dari ukuran kapal. Jadi kalau kapal semakin besar jangan pakai pelat kecil karena akan banyak elas nanti. Atau kalau kapalnya kecil jangan pakai pelat yang besar karena nanti menekuknya akan susah. Jadi sesuaikan. Nah itu dari kapal, kemudian akan melihat galangan, apakah dia infrastrukturnya cukup nggak ngangkat pelat segitu besar, mungkin ada keterbatasan, mungkin yang lain, kemudian transportasi ke galangan yang mudah atau tidak. Yang paling awal adalah marine grade tersedia atau tidak di lapangan. Oke, sementara itu dulu, nanti saya sambung minggu depan dengan teorinya. Silahkan menggambar, besok libur, mudah-mudahan ada waktu buat ini. Demikian saya sampaikan, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Terima Bapak kasih, Ibu. Pak. Saya izin live ya.